Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang TIC, yaitu perangkat lunak komputer dan perangkat akal. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer. Sekarang kita belajar yang namanya perangkat lunak komputer dan perangkat akal. Apa-apa saja itu. Yang pertama, perangkat lunak atau dikenal dengan software sama pentingnya dengan perangkat keras. Orang yang membuat software disebut programmer. Jadi orang yang membuat software itu disebut programmer. Di sini programmer menulis kode-kode program seperti seorang menulis pengarang buku atau mengarang buku. Ya, seperti itulah programmer. Secara umum, software komputer dibagi menjadi dua bagian, yaitu software aplikasi dan software sistem. Nah, software aplikasi, apa-apa saja software aplikasi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu aplikasi Office. Nah, aplikasi Office ini apa saja softwarenya? Yaitu ada Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Excel, kemudian ada yang namanya Microsoft PowerPoint, dan kemudian ada namanya Microsoft Access. Nah, ini contoh-contohnya. Bagian yang A ini adalah Microsoft Excel, kemudian B ini Microsoft PowerPoint maksudnya, kemudian yang C itu adalah Microsoft Word. Nah, ini dia Microsoft Word untuk kita mengetik-ngetik. Dan kemudian ada yang D itu Microsoft Office OneNote. Nah, ini dia Microsoft Office OneNote. Seperti ini dah contoh-contoh Microsoft yang ada pada Office. Kemudian ada lagi aplikasi desktop publishing. Nah, apa saja itu? Nah, contohnya yang ada di sini itu Microsoft Publisher, biasanya sudah disertakan bersama Microsoft Office Profesional. Kemudian ada Adobe FaxMaker, kemudian ada Cribus, dan kemudian yang C itu aplikasi CDA atau CAM ya. Maksudnya ini ya, C itu aplikasi CAD dan kemudian CAM ya, merupakan singkatan dari Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacture. Nah, seperti itu. Apa contohnya? Yaitu audio CAD, kemudian yang ini cukup banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan penggunaan software AutoCAD, CAD ini. Salah satunya kegunaan software AutoCAD CAD untuk mendesain atau membuat arsitektur suatu contoh bangunan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah SAP 2000 ya, yaitu digunakan untuk keperluan simulasi struktur bangunan. Biasanya software ini banyak digunakan oleh insinyur teknik sipil. Nah, seperti itu. Yang berikutnya lagi ada aplikasi internet. Nah, kalau aplikasi internet ini semuanya insya Allah udah tahu ya. Nah, kemudian yang E itu aplikasi editor teks. Aplikasi editor teks adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan dokumen sederhana. Kemudian ada lagi namanya software system. Software system ini apa-apa saja. Yang pertama sistem operasi. Nah, ada Microsoft DOS, ada OS2, ada Windows, ada Linux. Nah, itu. Kemudian C, complete dan interferent. Complete dan interferent merupakan software yang digunakan untuk membuat program komputer. Ini hampir sama dengan tadi ya, program komputer. Orang yang membuat program komputer disebut dengan programmer. Perbedaan antara completer dan interferenter terletak pada hasil akhirnya. Complementer dapat menghasilkan file biner, sedangkan interferenter tidak dapat menghasilkan file biner. Nah, kemudian ada namanya software utilitas. Nah, ini dia. Sampai seterusnya. Contoh utilitas sebagai berikut. Yang pertama adalah Norton Speed Disk, kemudian ada APG Antivirus, kemudian ada WinRAR. Nah, ini semuanya ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah yang ketiga maksudnya ya, yang terakhir itu perangkat akal. Nah, perangkat akal atau brainware biasanya tidak sering disinggung pada pembahasan perangkat komputer. Banyak para pakar komputer yang berpendapat bahwa brainware bukan merupakan bagian dari teknologi informasi. Hal tersebut mungkin karena manusia bukan suatu perangkat, melainkan makhluk hidup. Namun teknologi secara canggih apapun manusia
ini maksudnya gini ya, teknologi secanggih apapun masih memerlukan manusia untuk menjalankannya. Jadi perangkat akal ini adalah kemampuan manusia untuk mengelola komputer. Jadi makanya dikatakan bahwa manusia bukan suatu perangkat, karena yang mempunyai ide atau akal itu adalah manusia. Ya, sampai sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Jika terdapat kesalahan penyebutan atau apa, mohon dimaafkan, dan silakan boleh menyampaikan kritik dan saran ya. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.